Salam sahabat Harmoni Hukum. Kembali lagi kita pada episode terkait dengan hukum responsif ya. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan peristiwa yang baru-baru saja terjadi ini terkait dengan viralnya suatu peristiwa yang terkait dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan yang masuk ke sebuah retail tuh. Kemudian sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan secara damai oleh mereka, tapi kemudian karyawan itu mengupload di media sosial lalu kemudian viral. Dan kemarin juga peristiwa ini sudah diselesaikan, baik itu dari kuasa hukum dari karyawan dan kuasa hukum dari korban yang merasa dicemarkan nama baiknya. Ini juga sudah berdamai. Tapi menurut kita penting untuk mendiskusikan terkait hal ini ketika apakah seorang yang melakukan menyebarkan informasi elektronik di media sosial terkait dengan dugaan pencurian itu bisa dipidana dengan undang-undang ITE. Ya. Selamat pagi. Selamat Pak Maskun. Iya, salam Harmoni Hukum. Bersua lagi kita Pak Hasbi di sesi yang sangat menarik tentunya dengan kasus yang sempat viral. Dan tentunya ini menarik bagi sahabat Harmoni Hukum atau pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu setia menanti tayangan-tayangan terbaru dari Harmoni Hukum untuk didiskusikan. Jadi ini dalam konteks edukasi tentunya dan memberikan pemahaman kepada sahabat Harmoni Hukum dimanapun mereka berada, Pak Hasbi. Ya, terima kasih Pak Maskun. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda sebagai orang yang sering membahas terkait undang-undang ITE ya, bagaimana Anda melihat peristiwa tersebut? Apakah orang yang memviralkan ini itu dapat dikenakan delik pencemaran nama baik sesuai dengan undang-undang ITE, Pak? Iya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi tentunya fokus diskusi kita pada hari ini kita akan menyoal persoalan apakah memenuhi unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE, tepatnya di pasal 27 ayat 3 tentunya. Jadi fokus kita memang dari awal kita berikan penekanan sehingga kemudian kawan-kawan atau sahabat Harmoni Hukum bisa memahami apa yang hendak kita diskusikan tentunya Pak Hasbi. Oke, jadi kalau kita bicara dalam kasus yang sempat viral dalam beberapa minggu kemarin, maka tentunya konstruksi pasal 27 ayat 3 itu kan selalu menjadi argumentasi bagi korban yang seolah-olah merasa apa yang dilakukan oleh terlapor misalnya adalah sebuah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, tentunya dalam konteks kualifikasinya dalam Undang-Undang ITE. Sahabat Harmoni Hukum, kalau kita kembali melihat dengan baik rumusan pasal 27 ayat 3 sejak Undang-Undang ITE yang nomor 11 tahun 2008 dan kemudian Undang-Undang 19 tahun Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka memang kita melihat bahwa rumusan norma dalam pasal 27 ayat 3 ini dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik terus mengalami penyempurnaan dari sisi norma dan penyempurnaan dalam sisi kualifikasi serta kita melihat bahwa berusaha untuk diperjelas sebenarnya sehingga kualifikasinya bisa terukur dan tertakar dengan baik. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi. Sehingga dalam perkembangannya kemudian kita melihat bahwa kehadiran surat keputusan bersama dari Kemenkominfo, Kepolisian dan Kejaksaan Agung merupakan panduan untuk memberikan jembatan sebenarnya Pak Hasbi, untuk memberikan penjelasan kepada siapa saja pencari keadilan yang merasa
merasa haknya terlanggar dalam konteks pasal 27 ayat 3. Ya. Sehingga kemudian hari ini sahabat harmoni hukum, kita tidak melihatnya lagi dalam konteks Undang-Undang 11 2008 dan atau kemudian Undang-Undang 19 tahun 2016, tetapi kita akan mencoba melihat perkembangan terbarunya uraiannya sebagaimana yang dirumuskan dalam SKB. Ya. Nah itu jadi rumusannya di SKB. Kalau kita baca dengan baik sahabat harmoni hukum, pada poin C di situ di SKB untuk uraian pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 jika, ya ini jadi ada tulisan di situ, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dapat diaksesnya tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Nah ini, jadi ini yang menjadi jadi ini yang menjadi hal yang harus dipahami bukan hanya bagi pelapor dan atau kemudian terlapor, bukan hanya bagi penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, Pak Hasbi. Karena kalau kita melihat dengan baik peristiwa yang sempat viral ini kan sebenarnya konteksnya adalah adanya dugaan tindak pidana pencurian, ya kan, dan itu kemudian kita tidak perlu debat lagi gitu bahwa ini mencuri atau bukan gitu. Ini mau menteri 362. Faktanya bahwa memang dia mengambil tanpa seizin kan begitu dari rumusan pasal 362. Ada barang. Iya. Ini yang harusnya dipahami dengan baik ya. Makanya kenapa kemudian hari ini kita coba diskusikan sebenarnya karena bukan pada saat viralnya, karena kita mau melihat bahwa supaya kita bisa lebih fair melihat dan kasus ini semoga tidak terjadi lagi pengulangan di masa-masa yang akan datang. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa ini adalah sebuah kenyataan, ini adalah sebuah fakta bahwa memang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan. Lepas dari sehingga kemudian kalau ini kita rumuskan apakah memenuhi pasal 27 ayat 3, maka jelas ini dikatakan bukan delik. Jadi bukan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 3 itu satu pengecualian. Yang berikutnya yang harus kita garis bawahi bahwa di poin D-nya coba kita lihat ya. Jadi sahabat harmoni hukum coba lihat nanti di SKB di poin D-nya. Di situ disebutkan bahwa dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE. Nah, jadi ini dua hal yang menurut saya terpisah. Dua hal yang menurut saya terpisah bahwa jika terjadi tindak pidana pencurian dan itu adalah fakta yang dituduhkan, maka yang harus dilakukan adalah membuktikan fakta itu ada atau tidak. Ya kan, jadi harus dibuktikan terlebih dahulu ya sebelum kemudian aparat penegak hukum memproses pengaduan yang datangnya kalau dalam kasus ini yang datangnya dari pelapor kepada terlapor kan seperti itu. Salam sahabat harmoni hukum, kita kembali lagi ya. Saya tadi sempat ingin bertanya ke Pak Maskun terkait dengan, bagaimana kira-kira kalau saya menuduh orang melakukan tindakan korupsi, saya kemudian pertama pasti saya melaporkan orang tersebut misalnya saya melaporkan orang tersebut di kepolisian atau di KPK misalnya, terus saya menyebarkan informasi tersebut di media sosial saya bahwa orang ini terduga melakukan korupsi. Nah, apakah tindakan saya tersebut itu dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, Pak? Ya ini terima kasih banyak Pak Hasbi. Sahabat harmoni hukum, ini tentunya elaborasi yang coba dilakukan oleh Pak Hasbi tentunya dalam rangka untuk memberikan pencerahan yang lebih baik kepada kita semua. Jadi kan begini, intinya pasal 27 ayat 3 itu harus diingat secara baik-baik dan hati-hati bahwa irisannya adalah pada pasal 310 dan 311 KUHP. Ya. Jadi kalau kita lihat irisan di 310, dia merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Dan kemudian di pasal 311-nya di situ berhubungan dan berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar. Nah, kan begitu. Jadi
Ini yang harus hati-hati Pak Hasbi. Ya. Karena kalau kemudian konteksnya adalah tuduhan, Ya. maka kita bisa katakan bahwa irisannya bertemu dengan 310. 310 dan 311. Ya. Karena kalau tuduhan itu kan bisa ya bisa benar, bisa ya bisa tidak, bisa terbukti bisa tidak kan Ya. seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, jadi mungkin agak berbeda dengan peristiwa yang terjadi yang sementara menjadi objek diskusi kita pada hari ini, karena memang itu adalah sesuatu yang kenyataannya ya memang dia lakukan gitu. Kenyataannya memang dia lakukan. Sementara kalau pertanyaannya Pak Hasbi itu kan masih merupakan praduga sebenarnya. Tapi saya sudah laporkan, Pak. Ya, kalau Anda sudah melaporkan, kalau Pak Hasbi kemudian sudah melaporkan, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah jangan ikut memviralkan. Tapi kalau tidak viral, tidak diproses hukum, bagaimana nih, Pak? Itu persoalan lain. Itu dua pendekatan yang berbeda. Jadi dua pendekatan yang berbeda. Satu kita bicara pendekatan norma dalam hal ini bahwa dia harus memenuhi unsur. Satunya adalah pendekatan di mana kemudian yang kita lakukan adalah dalam tanda petik sebenarnya militansi yang kita bangun untuk mengedukasi orang. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Ada atensi publik. Ada atensi publik. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks norma, maka tetap saja apa yang dilakukan itu adalah bagian dari tindakan mendistribusikan dan atau kemudian mentransmisikan dan atau kemudian membuat dapat diaksesnya. Jadi dua hal yang harus dipisahkan atau bisa juga dilakukan dengan cara menggunakan beberapa trik kemudian sehingga kemudian kita bisa terhindar dari jeratan ataupun terpenuhinya kualifikasi unsur daripada pasal 27 ayat 3. Misalnya mungkin bisa diblurkan, namanya bisa disamarkan, peristiwanya mungkin bisa disamarkan dengan menggunakan beberapa trik diksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya sahabat harmoni hukum menurut saya yang harus kita pahami dan kita tahu gitu. Jadi butuh strategi juga sebenarnya kalau sudah berutak-atik dengan yang pemanfaatan teknologi tentunya dalam hal untuk memviralkan sesuatu atau kemudian dalam konteks untuk membangun proses edukasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Hasbi. Jadi kalau intinya kalau memenuhi dalam konteks norma terpenuhi unsur ya terpenuhi. Tapi kalau misalnya pendekatan itu yang hendak digunakan, mungkin saya akan sarankan ke Pak Hasbi dan sahabat harmoni hukum untuk menggunakan beberapa strategi dan trik yang tentunya mungkin nanti kita akan bisa diskusikan di kesempatan lain ya sahabat harmoni hukum, karena saya nggak mungkin ngajarin beberapa trik, tapi di kesempatan yang lain mungkin bisa kita lebih sifat tutorial ketimbang hari ini kita lebih banyak fokus kepada elaborasi terhadap kasus viral kemarin yang beberapa waktu kemarin. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, terima kasih Pak Mas Kun. Sebenarnya pertanyaan tadi itu berangkat dari pendekatan yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau saya tidak salah di poin D ya, ketika peristiwa yang dituduhkan itu sedang dalam proses hukum, maka yang didahulukan dulu prosesnya adalah tuduhan tersebut itu benar atau tidak. Nah, saya kira seperti itu Pak Mas Kun. Ya, makanya tadi saya jelaskan seperti itu supaya bisa lebih teman-teman sahabat harmoni hukum juga bisa lebih hati-hati. Nah, jangan nanti terpenuhi unsur baru ribut. Ini terpenuhi unsur atau enggak ya? Udah terpenuhi unsur gimana lagi? Silakan. Terima kasih Pak Mas Kun. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat ini kita lihat fenomena masyarakat ya? Bagaimana Anda melihat fenomena masyarakat yang lebih senang memviralkan suatu kejahatan? Jadi ketika dia melihat kejahatan, dia lebih senang untuk memviralkan kejahatan tersebut di media sosial, misalnya dibandingkan melapor ke penegak hukum. Sahabat harmoni hukum, pertanyaan ini agak sedikit tricky sebenarnya, agak sedikit punya perspektif masing-masing tentunya angle-nya. Satu angle dalam konteks kita mencoba untuk memanfaatkan platform-platform media sosial sebenarnya untuk membantu mempercepat sebenarnya proses di satu sisi penegakan hukum dalam hal ini tentunya, dan di sisi lain sebenarnya kita bicara tentang pertanyaan apakah kita harus trust atau tidak ke penegak hukum. Kalau saya akan menjawab yang pertama bahwa kita harus tetap trust terhadap penegak hukum. Kenapa harus di-trust? Karena memang mekanisme penegakan hukum itu dimulai kalau misalnya tentunya kita sudah sama-sama tahu misalnya kalau dia tindak pidana berarti memang dia akan dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan seterusnya kan seperti itu. Sehingga kemudian yang menurut saya kalau kemudian ada dugaan terjadinya tindak pidana, yang harus dilakukan adalah sebenarnya
melakukannya adalah melaporkan dulu ke pihak yang berwajib. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan karena memang secara prosedur beracaranya memang harus seperti begitu. Jadi sehingga ketika kemudian pilihan media sosial itu hanya merupakan pendukung dari sebuah proses hukum gitu. Apa yang sudah dilakukan gitu, ya kan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi cara berpikir masyarakat kita yang harusnya di dalam tanda petik sebenarnya diluruskan bahwa media sosial itu bukan bagian dari proses penegakan hukum. Ya, dia hanya media pendukung. Ya, media pendukung. Tapi bukan proses, karena prosesnya kalau dia tindak pidana ya harus dilaporkan, dan setelah dilaporkan kemudian pihak kepolisian akan memulai dengan penyelidikan dan seterusnya, kan seperti itu. Dan kalau kemudian kita membutuhkan media sosial sebagai pendukung atau media untuk membantu kepolisian atau kemudian untuk memberikan media atau jembatan dalam rangka memperjelas ataupun membuat lebih terang peristiwa atau dugaan terjadinya tindak pidana, menurut saya ya itu bisa saja gitu. Jadi ini bukan persoalan kita harus mendikotomikan penegakan hukum dalam konteks aparat penegak hukum trust atau tidak. Kita harus mentrust penegak hukum kita. Karena dia adalah sebuah instrumen. Karena nggak akan ada pengadilan tanpa dimulai dari proses penegakan hukum dari lapisan aras paling bawah ke atas. Gitu. Itu yang harus dipahami. Dan Bapak dan teman-teman Harmoni Hukum, Bapak Ibu dimanapun Anda berada juga harus memahami apapun yang Anda lakukan juga di media sosial. Kalau kemudian itu bukan merupakan dugaan tindak pidana, ya nggak bisa juga, karena kemudian jangan sampai apa yang kita lakukan di media sosial justru adalah bagian dari tindak pidana. Nah, itu juga kan yang dipikir. Jadi dia adalah dua sisi mata uang yang kalau kemudian kita tidak arif, tidak cermat, tidak cerdas, dan tidak strategik dalam menggunakan media sosial sebagai alat atau tools yang kita pikirkan bisa untuk bagian dari sebuah penegakan hukum, itu akan berbalik kepada si terlapor misalnya. Si pelapor, bukan si terlapor, si pelapor. Nah, ini yang teman-teman sahabat Harmoni Hukum yang harus kita lihat, kita harus cermati dengan baik sehingga kemudian kita akan menggunakan dengan baik semua tools di media sosial dengan baik, tapi dengan catatan bijak ya. Jadi kita akan bijak bermedia sosial, dan itu kemudian kita tidak melanggar hak orang lain. Karena ingat bahwa di tengah-tengah kita menikmati hak kita, ada hak orang lain yang kita harus. Jadi jangan sampai baru dugaan kita seolah-olah sudah menghakimi orang bahwa dia sudah melakukan tindak pidana, itu juga nggak fair. Betul. Saya kira seperti itu. Mungkin Pak Hasbi atas pertanyaan yang kemudian Pak Hasbi tadi kemukakan. Terima kasih banyak Pak Mas Kun. Nah, saya kira itu tadi ya, bahwa tindakan penyebaran informasi atau memviralkan orang di media sosial atas suatu kejahatan itu dia hanya sebagai faktor pendukung ya, faktor pendukung untuk mendapatkan atensi publik supaya mendorong ini penegak hukum bisa transparan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, dan atau membantu aparat penegak hukum. Jadi dia jadi media, makanya kenapa kita berikan kata atau diksi yang tepat adalah untuk membantu penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salam sahabat Harmoni Hukum. Kita kembali lagi ya ke sesi terakhir, sesi ketiga ini. Kita akan menanyakan kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh sahabat Harmoni Hukum ketika dia hendak menyebarkan atau ingin memviralkan seseorang karena suatu masalahnya, supaya mendapat atensi publik ini sebagai faktor pendukung dalam proses penegakan hukum, Pak. Terima kasih banyak Pak Hasbi. Ini sahabat Harmoni Hukum, benar banget pertanyaan ini adalah sesuatu yang tiap hari kita lakonkan sebenarnya, tetapi terkadang memang itu kita abaikan karena nanti ada kasusnya baru ini ternyata memenuhi unsur ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang harus diperhatikan atau apa yang harus kita ketahui sebenarnya dalam konteks hendak memviralkan sebuah masalah, maka yang pertama adalah satu, saya ingin ngajak teman-teman semua sahabat Harmoni Hukum, baca dong Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, tentunya ya, mulai dari rumusan pertama di Undang-Undang 11 sampai tahun 2008, Undang-Undang 19 2016, dan kemudian
SKB-nya, supaya dari awal memang kita harus tahu. Karena kenapa ini harus diketahui? Karena ketika ini sudah menjadi norma, maka dipandang setiap orang mengetahui norma itu. Jadi itu hal yang pertama. Dan caranya menurut saya itu sangat sederhana sekali. Kalau kemudian kita mau belajar tentang undang-undang tentang rumusan pasal 27 ayat 3 27 ayat 3 undang-undang ITE, teman-teman sahabat harmoni hukum bisa men-searching, kemudian bisa membaca dengan baik SKB. Itu yang pertama. Jadi kita dipandang semua tahu, dan itu yang kita harus tahu. Yang satu. Yang kedua, karena kita dipandang tahu, maka tadi seperti yang saya bilang di sesi-sesi sebelumnya, bahwa ada rumusan pasal 310 dan 311 yang merupakan tautan dari pasal 27 ayat 3, 310 dan 311 itu KUHP sahabat harmoni hukum ya. Sehingga kita nggak ada ruang tuduhan di situ. Ketika kita menuduhkan sesuatu yang dengan maksud supaya diketahui umum, atau kemudian oleh kita diketahui bahwa itu tidak benar, nah, itu akan memenuhi rumusan pasal 310, 311. Dan itu tidak ada ruang bagi kita untuk berkelit. Karena kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa 27 ayat 3 ini terus mengalami evolusi menuju kepada rumusan yang lebih mudah untuk diterima dan dipahami dengan baik. Nah, itu yang menurut saya yang harus sehingga jangan menggunakan alibi, jangan menggunakan menurut saya berpendapat kira-kira seperti ini gitu. Kecuali kalau memang tadi sebagaimana di rumusan pasal 27 ayat 3 uraiannya kemudian di poin C yang kita sudah diskusikan sebelumnya bahwa sebuah kenyataan, dia adalah sebuah penilaian, pendapat ya. Jadi itu berbeda, karena kalau penilaian, pendapat dan kenyataan memang itu pengecualian yang sifatnya memang betul juga sangat subjektif, tetapi kita kan tidak sementara menjudge, kita tidak sementara menghakimi dan menilai orang bahwa dia sudah melakukan tindak pidana. Karena memang kita kan di dalam hukum sendiri ada prinsip kan, belum deliktum nullah punasina privilegi punali. Kan seperti itu, kita tidak bisa. Nah, itu teman-teman yang harus yang diketahui yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus, kalau menurut saya sih, semua informasi yang hendak kita viralkan, semua informasi yang hendak kita produksi, itu kita harus tapis. Harus diverifikasi. Harus divalidasi. Ya kan? Kenapa? Karena kita harus meyakinkan bahwa informasi yang kita akan viralkan ini adalah informasi memang yang benar. Bukan fitnah, bukan tuduhan. Karena tadi sudah ada bingkai 310 dan 311 KUHP yang merupakan ketertautan dengan Undang-Undang ITE. Sehingga nantinya ketika kemudian kita menyampaikan validitas data, verifikasi data yang valid, maka kalaupun kemudian ada orang lain yang merasa dihina dan atau dicemarkan nama baiknya, maka kita dalam konteks ini tidak memenuhi rumusan pasal 27 ayat 3. Buktikan saja datanya. Saya kan ada verifikasi. Nah, ini yang menurut saya terkadang diabaikan oleh kita sebenarnya sahabat harmoni hukum, termasuk saya, mungkin Pak Hasbi ataupun kemudian seluruh tim harmoni hukum serta masyarakat umumnya, karena kemudian ini dipandang sebagai sesuatu yang oke deh, kayaknya kita berada di waktu teknologi begitu berkembang, kita ingin menjadi part dari teknologi, tapi kemudian di sisi lain kita mengabaikan hak-hak atau part orang lain yang memang juga harus dijamin oleh hukum ataupun di Indonesia secara konstitusi, kemudian itu diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu yang harus catatan yang ketiga. Catatan yang keempat bahwa ini yang harus juga kita lihat bahwa segala sesuatu informasi yang hendak kita lakukan sebenarnya kita harus melihat bahwa ini adalah public interest, jadi kepentingan publik. Jangan selalu mencampur adukan antara individual interest atau kepentingan pribadi atau kelompok. Karena sebenarnya makanya tadi saya bilang evolusi yang dilakukan rumusan 27 ayat 3 ini sebenarnya mencoba untuk meletakkan bingkainya kepada bingkai yang benar dan tepat, dan kemudian mengeliminasi sekecil mungkin sebenarnya pelanggaran terhadap hak asasi orang lain sebenarnya. Itu harus, sehingga kalau kemudian bahwa informasi yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk mengedukasi kepentingan umum, bisa. Atau kalau mungkin ada pertanyaan, gimana Pak kalau kita mau mengedukasi? Ya kan bisa menggunakan mekanisme jurnalistik yang kemudian juga misalnya diberikan tanda disclaimer untuk tujuan bla 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 seperti itu mungkin Mas Bi. Ini yang 4 hal yang menurut saya yang harus dipahami dengan baik oleh sahabat harmoni hukum dimanapun Anda berada, karena kemudian kalau kita melihat catatan-catatan kritis yang kemudian muncul dan kasus-kasus yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia, khususnya dalam
dalam beberapa bulan terakhir Pak Hasbi, dan prediksi kita di 2023 dan 2024 akan lebih masif lagi. Ini yang tahun politik ya. Tahun politik ini yang kemudian harus dilihat oleh sahabat harmoni hukum kemudian dengan baik, bahwa ada ruang yang sangat mudah bagi kita untuk seolah-olah kita memahami ini ada sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita harus hati-hati bahwa ada undang-undang ITE. Mungkin orang akan berdebat panjang Pak Hasbi dan sahabat harmoni hukum ketika mengatakan berarti kan undang-undang ITE ini mengekang kita. Kalau menurut saya sih sebenarnya lepas dari debat pasal 27 ayat 3 ini, tapi yang ini saya mau bilang seperti ini, bahwa silakan sahabat harmoni hukum dimanapun Anda berada dan seluruh pemirsa harmoni hukum memanfaatkan dan kemudian menggunakan haknya dalam konteks berekspresi dan berpendapat, tetapi Anda harus ingat bahwa di tengah hak yang Anda nikmati dan Anda harus lakukan dengan ekspresi dan pendapat yang Anda akan lakukan, ingat bahwa ada hak orang lain yang Anda harus junjung tinggi. Harus hormati. Dan itu bagian juga dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jadi semua ada bingkainya, semua ada batasannya. Dan batasan dan bingkai itu kemudian mengatur kita untuk lebih wise, lebih bijaksana dan lebih fair menurut saya, lebih fair gitu, sehingga kemudian kita akan terhindar dari tuduhan dan fitnaan sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan rumusan 27 ayat 3 Undang-Undang ITE plus yang kemudian tercantumkan dengan 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kira-kira langkah-langkah strategik sederhana sekali, tidak ribet sebenarnya, hanya mau ndak meluangkan waktu 5-10 menit baca Undang-Undang ITE SKB-nya sehubungan dengan, kalau pasal 27 ayat 3 itu kan di SKB memang banyak banget uraiannya pasti, sehingga memang agak sedikit butuh. Dan kalau kemudian mau bertanya, ya kan harmoni hukum ada tuh, silakan sampaikan komentar dong di komentar supaya bisa kita berikan feedback atas berbagai kasus-kasus yang mungkin media harmoni hukum ini menjadi jembatan bagi kita untuk saling mengenali dan saling berpendapat serta mengkonstruksi dengan baik. Pasti. Jadi ketemulah kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, harmoni hukum ini menjadi media yang sangat baik untuk teman-teman semua. Semoga diskusi tadi itu kita dapat mencerahkan kita ya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan menyebarkan informasi seseorang di media sosial, baik itu yang kita tuduh melakukan kejahatan ataupun baru bersifat dugaan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda atau komentar atau feedback lah untuk harmoni hukum agar bisa lebih berkembang, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Silakan dukung terus kami dengan share, like, and subscribe channel ini. Semoga bisa terus mengedukasi teman-teman dalam mengedukasi teman-teman khususnya terkait dengan masalah ITE dan lingkungan hidup dan mengawal kehidupan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Salam sahabat harmoni hukum, masyarakat damai. Ciao.